Saat ini dunia sedang mengalami keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Banyak pihak yang dirugikan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Kehilangan kebebasan, kehilangan pekerjaan, dan bahkan kehilangan orang terdekat yang kita sayangi. Tetapi dengan adanya work from home ini, kita memiliki banyak waktu luang untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Jadi, kita sebagai pelajar harus lebih produktif dan mengasah kemampuan kreativitas kita untuk lebih berkembang. Di sini kami akan memberikan beberapa kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan saat di rumah saja. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari Sekbid Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami sedang melakukan kegiatan-kegiatan produktif di masa pandemi yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada banyak sekali kegiatan produktif dan bermanfaat yang bisa kita lakukan selama di rumah saja loh. Di antaranya, seperti melaksanakan sholat duha. Sholat duha memiliki banyak sekali manfaat nih teman-teman apabila diamalkan setiap harinya. Nah, selain melakukan sholat duha, kita juga bisa melakukan kegiatan produktif lainnya seperti dengan membaca kitab suci. Contohnya saja dengan membaca Al-Quran. Daripada kita melakukan kegiatan yang sia-sia, lebih baik kita membaca Al-Quran untuk mengumpulkan pahala yang bisa menjadi penolong kita di dunia maupun di akhirat kelak ya. Selanjutnya perkenalkan kami dari Sekbid Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia. Teman-teman tahu nggak sih kalau sikap budi pekerti luhur dan akhlak mulia harus tetap kita lestarikan meskipun di masa pandemi seperti saat ini? Kegiatan yang bisa kita lakukan antara lain seperti menata peralatan ibadah dengan rapi. Kegiatan ini merupakan salah satu contoh akhlak mulia yang dapat diterapkan setiap harinya. Selanjutnya, kita juga bisa membantu meringankan pekerjaan rumah orang tua kita, yaitu salah satunya bisa dilakukan dengan membantu orang tua mencuci dan menjemur baju. Dengan mencuci dan menjemur baju sendiri pastinya membuat kita menjadi lebih mandiri loh. Serta kegiatan ini merupakan salah satu penerapan budi pekerti luhur. Selain dua kegiatan tadi, kita juga bisa menjalankan ibadah dengan rajin setiap saat sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kegiatan-kegiatan tadi apabila kita lakukan manfaatnya sangat banyak sekali bagi hidup kita. Jadi jangan pernah lupa untuk selalu lakukan hal-hal baik serta berakhlak mulia dimanapun kita berada ya teman-teman. Next, perkenalkan kami dari Sekbid Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Saat ini Indonesia sedang dilanda musibah berupa virus COVID-19 yang muncul sejak awal tahun 2020 nih. Kita sebagai warga Indonesia yang baik, pastinya harus ikut serta dong dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID tersebut. Ternyata, selain dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, berita-berita hoax di media sosial juga memiliki pengaruh penting dalam memutus penyebaran virus COVID-19. Berita-berita yang tidak benar tersebut, apabila tersebar, dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat serta menambah kecemasan yang berakibat pada menurunnya imun dalam tubuh. So, teman-teman mulai sekarang harus bisa memilah mana berita-berita yang benar dan mana berita yang belum tentu benar. Jangan menyebarkan berita-berita yang belum diketahui tentang kepastiannya. Tunjukkan bahwa kita merupakan warga Indonesia yang memiliki kepribadian unggul serta wawasan yang luas dengan tidak ikut menyebarkan berita-berita hoax. Oke, selanjutnya perkenalkan kami dari Sekbid Pembinaan Prestasi Akademik, Olahraga Seni Sesuai Bakat dan Minat nih teman-teman. Di sini kami sedang melakukan kegiatan belajar bersama-sama. Kami juga melakukan kegiatan yang berguna untuk mengasah hobi yang dimiliki, seperti menggambar dan mewarnai. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan tersebut merupakan contoh kegiatan produktif loh selama masa pandemi COVID-19 yang tengah terjadi di tanah air Indonesia. Selain menggambar dan mewarnai, kita juga bisa mengasah skill menari kita selama di rumah saja. Selain itu, dengan menari, kita turut serta dalam melestarikan kebudayaan tari yang ada di Indonesia. Serta dengan menari, kita juga bisa menjadi lebih sehat dan bugar. Jadi, teman-teman semua harus tetap semangat belajar dan mengasah keterampilan diri meskipun dalam situasi pandemi seperti ini ya. Yap, perkenalkan kami dari Sekbid 5, Sekbid Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural.
Di tengah situasi pandemi seperti saat ini, kita harus bisa menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan rajin mencuci tangan dimanapun kita berada. Kita bisa mengisi hari-hari kita dengan berbagai kegiatan positif seperti bersih-bersih rumah. Apabila kita melakukan bersih-bersih rumah, maka rumah kita akan senantiasa terhindar dari berbagai kuman dan virus. Selain itu, kita juga bisa mengisi kegiatan dengan berkebun ataupun bercocok tanam di halaman rumah. Kita juga bisa menambah wawasan demokrasi dan politik yang kita miliki dengan rajin membaca buku dan belajar tentang keberagaman politik di Indonesia. Eits, belum pada bosen kan? Kenalin nih, kami dari Sekbid Pembinaan Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan. Di sini kita sedang melaksanakan program kegiatan produktif di tengah masa pandemi, yaitu membuat masker tie-dye. Cara buatnya cukup gampang teman-teman, jadi bisa diikuti di rumah ya. Kalian siapin bahan-bahannya, lalu masker dilipat sesuai selera dan diikat di beberapa titik. Setelah itu, tuang pewarna yang kalian suka di bagian yang sudah kalian ikat. Supaya warnanya lebih menyatu, masukkan masker ke dalam kantong plastik dan diamkan sekitar 1 jam. Selanjutnya, langsung bisa dijemur dan tunggu sekitar 3 jam hingga benar-benar kering. Oh iya, selain dipakai sendiri, masker tie-dye buatan handmade ini juga bisa dijual loh. Wih, bisa menambah pemasukan teman-teman di masa pandemi pastinya. Nah, ini dia, masker tie-dye-nya siap untuk digunakan. Ayo WhatsApp, perkenalkan kami dari Sekbid Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Agar kita tetap produktif di tengah pandemi COVID-19, kita bisa melakukan olahraga di rumah seperti push-up dan sit-up. Selain push-up dan sit-up, jogging juga cocok dilakukan saat pandemi. Lakukan secara rutin per minggu ya. Nah, setelah lelah beraktivitas, sebaiknya kita minum air yang cukup. Wajib banget nih, supaya kita tidak dehidrasi dan kekurangan cairan, sehingga virus tidak akan mudah menyerang kita. Yang paling penting, saat beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu mengenakan masker agar kita bisa meminimalisir penularan virus COVID-19. Sering-sering mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir juga efektif untuk membunuh virus COVID-19 serta mencegah rantai penularan melalui droplet. Biar lebih praktis, jangan lupa selalu siap sedia hand sanitizer kemana aja dan kapan saja ya. Selanjutnya, perkenalkan kami dari Sekbid Pembinaan Sastra dan Budaya ingin memotivasi kalian agar tetap mengembangkan bakat dan minat di masa pandemi nih. Daripada rebahan terus, mending kita gerakin badan dengan menari supaya lebih produktif. Kalau nggak gitu, kita juga bisa latihan olah vokal dengan menyanyi lagu kesukaan atau bahkan pula lagu nasional. Terus nih, daripada boring scroll HP melulu, kita juga bisa melatih tangan kita dengan menggambar pemandangan, seperti gunung dan sawah, orang atau idola kesukaan, tumbuhan seperti kaktus atau monstera, gambar virus COVID-19 atau yang lainnya, supaya skill menggambar kita juga semakin bertambah. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Sekbid Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teman-teman, COVID-19 memberi pengaruh besar terhadap dunia. Kita diwajibkan untuk tetap di rumah saja. Tinggal terlalu lama di dalam rumah pasti akan membuat kita merasa jenuh. Kita membutuhkan suatu kegiatan untuk mengatasi kejenuhan tersebut. Contohnya seperti menonton hal yang bermanfaat dari YouTube hingga menonton film dari Netflix. Selanjutnya, dengan kemajuan IT hingga seperti saat ini, mulai dari laptop, gadget, hingga alat komunikasi lainnya, bisa kita manfaatkan loh untuk media pembelajaran daring. Tanpa alat gawe tersebut, pembelajaran daring pun tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Kita sebagai generasi muda harus pandai-pandai betul dalam memanfaatkan berbagai barang canggih sebagai media untuk kegiatan positif ya. Hai everyone, kenalin kami dari Sekbid Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris. Pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, cukup menyulitkan bagi kita yang mungkin terbiasa bimbel bahasa Inggris di luar rumah. Eits, tapi belajar bahasa Inggris di rumah saja juga bisa loh. Pertama, kita bisa memulai belajar kosakata dari mendengarkan lagu bahasa Inggris yang kita sukai. Kedua, kita bisa berlatih ejaan dengan menulis kosakata yang baru. Kita juga bisa menonton film dengan subtitle berbahasa Inggris. Terakhir, membaca novel. Bahasa Inggris juga bisa mengasah kemampuan berbahasa Inggris kita. Selain novel, kamus bahasa Inggris juga sangat penting ya. Good luck semuanya! Walaupun pandemi virus corona ini kita diharuskan untuk tetap work from home, namun hal itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak produktif selama di rumah saja.
Cara yang boleh dibahas merupakan cara tepat yang bisa kita lakukan untuk selalu bekerja produktif dari rumah. Cara tersebut juga akan membantu kita menjadikan lebih disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan setiap harinya dan selalu ingat kita tetap semangat. Itulah beberapa revisi kegiatan yang dapat kita lakukan di masa pandemi. Ketimbang jadi kaum rebahan, mari kita sama-sama bangkit menjadi pelajar yang kreatif, inovatif, dan produktif. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.